Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, kembali kita menyampaikan kondisi terkini pasca banjir yang melanda kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Salah satu catatan penting setiap kali terjadi bencana alam adalah masalah birokrasi. Birokrasi bencana di Indonesia masih menjadi objek diskursus di mana-mana. Kali ini kritik pedas ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Pasalnya, pasca terjadi bencana banjir yang terjadi di kota wisata Parapat, penanganan bencana tersebut jauh dari memuaskan. Untuk penanganan bencana, Pemkab Simalungun sudah bisa belajar dari penanganan bencana di Aceh. Rantai birokrasi bisa dipotong dan bantuan makanan dan kebutuhan mendesak dapat dialokasikan, seperti tenda dan bahan makanan bisa cepat terdistribusi, sehingga dapat mengurangi penderitaan para korban. Dalam konsep ideal, seharusnya pemerintah dan pejabat terkait segera membuat standar baku penanganan bencana. Belajar dari bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, pemerintah dapat membentuk garda penanganan bencana daerah yang berfungsi sebagai tim penanganan bantuan secara cepat dan tepat, terkoordinasi atau mengutamakan perlindungan korban. Salah satu penyebab bencana alam adalah kelalaian pemerintah dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Dalam kondisi ini, negara sudah merenggut hak asasi warga untuk mendapat kehidupan yang layak. Dengan kata lain, bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM secara tidak langsung. Pemerintah lebih memperhatikan hak-hak para korban bencana alam. Jangan sampai penderitaan korban semakin bertambah karena pemerintah tidak memperhatikan kehidupan para korban. LBH Poros menyurati Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga berkaitan dengan keamanan, kebutuhan hidup, ekonomi, sosial, dan kultural, serta hak politik. Willy Wasno Sidauru SHMSI, Ketua LBH Poros, dalam keterangan pers di kantornya Rabu 19 Mei 2021 pukul 12.30 menjelaskan. Saya jelaskan dulu bahwa salah satu penyebab bencana alam adalah kelalaian pemerintah dan lemahnya penegakan hukum terhadap adanya perusakan lingkungan, baik dari sisi limbah, penebangan. Di sana adalah kelalaian pemerintah. Dan ada 4 yang harus diselesaikan pemerintah dalam penanganan bencana. Yang pertama, yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah adalah hak berkaitan dengan keamanan. Misalnya perlindungan hak hidup dan hak bebas dari serangan, penahanan sewenang-wenang, dan penculikan. Nah, kenapa saya katakan hak berkaitan dengan keamanan ini ada di dalam bencana itu? Adalah keamanan, kebebasan seseorang itu melakukan aktivitasnya yang tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Baru yang kedua adalah hak berkaitan dengan kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ini harus terlaksana dalam bencana. Walaupun adanya bencana, misalnya hak atas pangan, air minum, pernaungan, sandang yang memadai, sanitasinya juga harus ada, dan layanan kesehatan yang memadai. Nah, pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan layanan kesehatan. Korban bencana identik mendapatkan serangan penyakit, maka pemerintah di sana harus menyiapkan tempat seperti palang merah, atau setidaknya tempat pelayanan kesehatan yang memadai di sana. Terus yang ketiga, hak berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan kultural. Misalnya hak mendapat atau mempunyai akses ke pendidikan. Artinya di sana bahwa masyarakat itu tidak boleh terhambat aksesnya. Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun harus benar-benar memberikan akses kepada masyarakat, baik itu dia harus berangkat bekerja, baik dia itu harus berangkat memperoleh pendidikan. Nah, yang keempat adalah hak berkaitan dengan politik, tidak adanya diskriminasi di sana. Begitu. Jadi harapan saya tidak ada perbedaan korban bencana dengan masyarakat yang non korban. Semua masyarakat yang terkena bencana harus dapat memperoleh akses apapun dan hak yang sama dengan orang yang tidak terkena bencana. Nah, harapan saya kepada Bupati Simalungun Bapak Radiapo sesegera mungkin harus melaksanakan 4 itu. Jangan ada masyarakat yang terabaikan. Baru yang terakhir adalah menyelesaikan segera mungkin
apa dampak daripada penyebab bencana itu. Apabila perlu, membentuk tim khusus untuk penanggulangan bencana. Itu sangat penting. Kira-kira begitu. Jadi begini dia, kalau tidak ada progres yang dilakukan pemerintah, ini jelas-jelas menurut saya pelanggaran hak asasi manusia. Karena jelas di sana dinyatakan masyarakat itu harus benar-benar dapat memperoleh kehidupan yang layak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk penanggulangan bencana ini sesegera mungkin Bupati melakukan atau membuat tim khusus untuk penanganan bencana alam. Baik tim khusus ini atau bisa yang disebut dengan garda bencana, sah saja, terserah Bupati membuat namanya apa. Tapi di dalam tim khusus ini, dia harus membentuk ini sesuai dengan kebutuhannya. Contoh khusus untuk penanganan bencana, baik pengelolaan anggaran keuangan bencana, supaya tidak terjadi artinya tidak bertentangan dengan peraturan keuangan negara daerah, maka dibentuklah tim khusus baik dalam penanggulangan penggunaan anggaran, penyelamatan terhadap korban bencana, termasuk bencana non alam juga seperti COVID-19. Ini harus segera mungkin dilaksanakan dan diselesaikan oleh Bupati Simalungun. Menurut saya kan pemerintah dalam ini akan ada Forkopimda kan. Artinya bersinergi bersama. Kalau tetap itu menjadi rawan longsor, apakah pemerintah dalam hal ini perlu merelokasi tempat atau layak nggak itu dijadikan lahan pemukiman masyarakat? Kalau itu memang rawan bencana, kalau sebisa mungkin dilakukan relokasi untuk tempat tinggal yang lebih layak lagi, segera dilakukan, itu tidak masalah. Terus yang kedua, kalau memang banjir tersebut akibat dari adanya pembalakan liar di sana, usut tuntas. Karena siapapun harus bertanggung jawab terhadap korban bencana ini. Kira-kira begitu dia. Kalau tanggapan belum ada ya, tetapi sebagai masyarakat yang apalagi seperti saya termasuk praktisi hukum, saya melihat apakah ini ada kealpaan yang dilakukan pemerintah? Saya melihat ada kealpaan di sana. Tidak ada responsif atau tidak ada respon yang benar-benar melindungi hak asasi korban bencana. Maka dengan itu saya menyuratin Bupati Simalungun agar segera direspon. Jadi pesan saya, lakukan tindakan yang tidak bertentangan, yang menurut saya yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena korban bencana alam itu adalah manusia yang hak-haknya harus dilindungi oleh pemerintah. Saya melihat kondisinya akibat banjir bandang itu ya pasti sudah memprihatinkan, kondisinya memprihatinkan. Tapi perlu saya ingatkan kepada pemerintah, jangan sampai masyarakat itu menggugat pemerintah akibat adanya kelalaian itu tadi. Jadi, iya, jadi ada gugatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat terhadap pemerintah. Berpotensi karena adanya pelanggaran di sana, tidak ada respon yang diberikan pemerintah secara cepat dan tanggap terhadap korban bencana, atau akibat bencana, tentu masyarakat ada yang dirugikan secara material dan imaterial. Jangan sampai itu berpotensi untuk dilakukan gugatan oleh masyarakat setempat. Maka untuk itu, saya rasa pemerintah dalam hal ini, apa yang bisa dibenahi untuk menanggulangi bencana segera mungkin untuk dilakukan. Terus yang kedua, apabila ada kerugian masyarakat, itu tetap harus diganti kerugiannya. Seperti itu dia. Iya. Pesan moral yang pertama adalah, walaupun hukum tetap berjalan dan dilaksanakan untuk mengetahui apakah benar akibat dari pembalakan, apakah benar adanya pembalakan di sana, itu tetap alat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan. Akan tetapi, yang paling harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah menyelamatkan korban bencana. Karena korban yang menjadi korban dalam bencana itu adalah manusia yang haknya harus dilindungi oleh pemerintah.
Oke, Muli. Terima kasih atas konfirmasinya, Muli. Selamat siang. Dari Bukit Siang. Sopap, Kota Pematang Siantara, Sumatera Utara, Indonesia mengabarkan.